cicilan hasil kreditan. Aduh, malu atuh, malu sama babu lo bisa beli rumah cash, bisa beli mobil cash. Karena virus corona luar biasa pengaruhnya. Banyak orang kelaparan, banyak orang meninggal, banyak orang yang butuh bantuan. Yang tadinya para artis yang hidupnya mewah, glamor, sekarang bingung nyari cicilan rumah, cicilan mobil karena nggak ada job. Kayak Iis Dahlia itu bingung kan, dia bingung dengan kemewahannya, tapi dia nggak peduli dengan orang yang pada kelaparan di sekitarnya. Sudah Nur, halas? Istri mata. Maafin. Des cerita ulang. May di mana misteri matambak. Di corona. Nah, kan sekarang ujian buat kalian para orang-orang kaya, termasuk para artis. Makanya kalau punya hidup itu nggak usah nggak usah lah kalian itu pada glamor, nggak usah lah pada mentang-mentang kalian itu ngartis orang itu loh, Allah itu loh bisa mengembalikan segalanya gitu loh. Sekarang artis-artis nggak laku, nggak ada job, bingung, pada gaya tas-tas mewah, mobil-mobil mewah, rumah mewah, cicilan hasil kreditan. Aduh, malu atuh, malu sama babu lo bisa beli rumah cash, bisa beli mobil cash. Lo yang pada ngartis, yang sok hidupnya glamor, nek kayak gini job nggak ada, kerjaan nggak ada, cicilan numpuk, bingung. Kau pikir hidupmu terus di atas? Ini ujian buat kalian, para orang-orang kaya, ujian buat kalian. Sekarang kalian sekarang yang merdeka itu babu-babu, TKI merdeka, sama PNS merdeka sekarang. Mereka kerja nggak kerja tetap dapat gaji. Babu itu kerja nggak kerja, di rumah atau nggak di rumah tetap dapat gaji full 1 bulan. Babu-babu yang kalian hina tuh, yang kalian rendahkan dulu, yang kalian hina ya, yang kalian injek itu, yang kalian anggap babu itu hina tuh ya. Sekarang mereka semua merdeka ya, merdeka dari kesulitan ekonomi. Mereka tetap full dapat gaji bulan. Makanya kalau punya mulut congor tuh dijaga, punya hati itu dijaga, jangan merendahkan orang lain. Aku itu tidak pernah loh namanya merendahkan orang lain. Bahwa banyak kalian itu yang selfie menghina orang Indonesia, selfie menghina PNS. Cangkem gue. Endi sing wujud penghinaanku ki ndi? Aku kan bilang, aku nggak mau menikah dengan cowok-cowok pengangguran. Dah, ngapain aku nikah sama cowok pengangguran? Apa yang dia mau makan dari cowok pengangguran? Itu bukan sebuah penghinaan. Aku saja yang kalian anggap jelek, ogah kok nikah sama cowok pengangguran, apalagi sama wanita-wanita cantik. Aku lo diriku ogah nikah sama cowok pengangguran. Apa meneh wanita-wanita cantik. Cantik itu butuh modal. Paham ra? Ngerti ra? Videoku tuh ndak ada unsur penghinaan. Videoku unsur penghinaan yang penjara, yang busuk aku yang penjara. Walaupun posisiku di luar negeri maupun di dalam negeri, tetap dikejar sama polisi, tetap dikejar sama hukum di Indonesia. Yang namanya kesalahan, yang namanya dosa, yang namanya kejahatan di media sosial, entah posisi lo di mana, mau di luar negeri kayak mau di kolong jembatan, kayak mau di kolong wewe, kayak di, ibaratnya di lubang semut sekalipun dikejar sama polisi. Nek video-video kayak unsur ada kejahatannya, apalagi penghinaan. Mikir pakai otak. Polisi di Indonesia itu bukan polisi bodoh, mereka itu pintar-pintar. Makanya polisi itu luar biasa loh, polisi di Indonesia itu.
Kasus pembunuhan serumit apapun bisa dipecahkan. Kasus pemerkosaan serumit apapun bisa dipecahkan. Kasus perampokan sesulit apapun bisa dituntaskan. Nah, kasus kejahatan sesulit apapun sama polisi Indonesia bisa terungkap, bisa diselesaikan. Luar biasa. Luar biasa kita harus benar-benar banyak bersyukur memiliki aparat-aparat negara seperti kepolisian di Indonesia. Itu luar biasa, mereka menjalankan tugasnya itu sangat luar biasa. Mereka itu benar-benar kuat. Itulah salutnya. Apa meneh cuma polisi itu nggak ada waktu ngurusi babu, ngurusi ini, nggak ada waktu. Mereka itu kerjanya numpuk ya, yang nangani koruptor, nangani narkoba, pemerkosaan, pembunuhan, numpuk kerjaan mereka. Lah kok pada ngurusin babu? Untuk apa? Untuk apa? Aduh, astagfirullah, luar biasa. Nggak ada mbak wanita dimanapun, nggak ada mau menikah sama cowok-cowok pengangguran tuh nggak ada. Kalau aku bilang gaji PNS lebih besar dari gaji saya babu di sini, itu fakta nyata, itu bukan sebuah penghinaan. Kecuali saya bilang kalau PNS itu gini, baru. Lah aku kan cuma bilang gaji PNS itu lebih besar dari gaji saya. Kok ratusan ribuan yang pada bikin video, yang pada menghujat, membuli, luar biasa kalian. Itulah netizen 62, luar biasa. Tepuk tangan, beri penghargaan sebesar-besarnya buat mereka. Piye kabar kalian yang pada membalas videoku? Luar biasa. Dunia akhirat itu akan menjadi kesalahanmu terbesar dalam hidupmu, dan hidupmu gak akan tenang. Sekarang coba komen, kalau memang kalian melihat videoku ini, coba komen yang sudah membalas videoku itu, komen sekarang. Hidupmu lebih bahagia gak dari saya? Hidupmu lebih diangkat sama Allah gak derajatmu daripada saya? Nih wanita yang kalian hina, wanita yang kalian caci maki, wanita yang kalian bully habis-habisan nih, makin diangkat derajatnya sama Allah. Gaji 2 kali lipat di sini, memiliki teman-teman yang baik-baik, memiliki kekasih yang luar biasa baiknya, memiliki kedua orang yang insya Allah aku mampu mengumrohkan mereka, rezekiku semakin lancar. Tuh nih yang kalian hina, yang kalian hujat, yang kalian bully habis-habisan. Bahkan ada yang nantang, kalau hidupku bahagia katanya dia mau potong titiknya, mau potong manuknya. Ada yang bikin video seperti itu. Itu semua ucapan kalian ya. Itu semua yang kalian bikin seperti itu. Dunia akhirat saya tidak mengikhlaskannya. Kejar sampai di akhirat. Di akhirat kalian beramai-ramai kumpul di hadapan saya. Di akhirat kalian akan dikumpulkan sama Allah di yaumul kiamah di hadapan saya kalian. Surgamu, nerakamu tergantung kedua tangan saya memaafkan kalian atau tidak. Itu ya, kalian dengan buat video-video seperti itu, menghina saya, mencaci maki saya, membuli saya habis-habisan, bahkan keluarga saya, anak-anak saya, sampai kalian bawa-bawa, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan kalian beramai-ramai akan bertemu dengan saya, akan berhadapan dengan saya langsung. Itu pasti akan terjadi di hari kiamat. Lihat, itu akan terjadi di hari kiamat. Di hari kiamat kalian akan berhadapan dengan saya. Tidak di dunia ini, karena di dunia ini saya tidak kenal siapa Anda semua. Di dunia ini saya tidak tahu siapa Anda semua. Di dunia ini saya tidak kenal di mana wujud, seperti apa wujudmu, di mana tempat tinggalmu, saya tidak tahu. Tapi di hari kiamat semua akan diputar seperti video. Semua akan diputar seperti film. Di situ kalian akan diteriaki kumpul untuk menghadap saya, untuk kumpul untuk bertemu saya di hari kiamat. Ya. Dunia akhirat saya tidak mengikhlaskannya.
luar biasa. Coba tonton video kalian nih, tonton ya, tonton video kalian seperti saya menonton video ketika saya membuat video sama Rudy Malika. Kalian tonton video kalian, tonton, terutama Denny Gumara dan Warsito Naim. Kalian akan berurusan sama saya ketika saya tiba di Indonesia. Saya kejar kalian sampai dapat. Sekarang kalian boleh ketawa-ketawa, sekarang kalian boleh ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi, sepuas kalian, puas-puasin. Setelah saya pulang ke Indonesia, lihat, saya kejar kalian sampai dapat. Ini janji saya. Keputusan Allah itu pasti akan terjadi di hari kiamat. Barang siapa yang menyakiti hati sesama muslim dan muslim itu belum memaafkan, akan terhalang dirimu masuk surga. Lihat, kecuali orang itu memaafkanmu, kecuali orang itu kamu selesaikan dulu masalahmu sama orang itu. Kalian semua punya masalah sama saya. Saya tidak tahu siapa kalian, tapi kalian ujuk-ujuk menghina saya, mencaci maki saya, menghina saya habis-habisan. Lihat, dunia akhirat, saya tidak ikhlas dunia akhirat. Saya tidak ikhlas kalian akan bertemu dengan saya di akhirat. Di situ kalian akan dikumpulkan, akan bertemu dengan saya. Nah, lihat. Lihat. Sekarang silahkan shock, ketawa, ketiwi-ketiwi. Oh, monggo silahkan. Kalian anggap urusan kalian selesai. Nggak segampang itu. Kecuali kalian mendatangi saya satu-satu di rumah saya, meminta maaf sama saya tahu wujud kalian, baru saya bisa maafkan. Baru saya mungkin berpikir, oh ini toh. Sekarang lihat, apa yang kalian dapat dari semua itu? Sekarang itu apa yang kalian dapat dari video-video itu? Apa dapatnya, untungnya itu apa? Kalian menghujat diriku seperti itu, untungnya buat kalian itu apa? Tanya saya, untungnya apa? Sulin, saya mah santai saja mbak. Saya ini orangnya enjoy, santai. Lihat, sekarang lihat. Kalian ketakutan karena virus corona, ketakutan gak bisa makan, ketakutan di PHK, ketakutan diusir dari kontrakan, ketakutan gak bisa bayar uang kos, ketakutan gak bisa masak hari ini. Ya kan? Bener? Apa bener nggak yang aku bilang? Sekaya apapun dirimu, kalau dalam posisi corona seperti ini, nggak ada namanya orang kaya orang miskin. Sekarang justru orang miskin itu yang pada jaya. Grupmu apa tadi namanya? Lali aku. Aku memiliki teman-teman pada, ya Allah, auzubillah min dzalik deh. Jangan sampai aku punya kenal teman seperti mereka lagi. Benar-benar trauma saya. Sejak peristiwa itu, sejak kejadian itu, saya benar-benar trauma, ingin menjalin sebuah hubungan pertemanan gitu. Saya benar-benar trauma. Diadu domba. Aku diadu domba, aku dijadikan tumbal. Itu benar-benar aku trauma banget. Auzubillah min dzalik. Jangan sampai aku mengenal orang-orang seperti itu lagi. Aku mentah-mentah dijadikan tumbal.